Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai inflation targeting. Next. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 terdiri dari saya, Eras Destian, kemudian Muhammad Arif Adya, Dwi Nur Febrianti, Dwi Tri Utami. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang selalu menarik untuk dibahas, terutama berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap agregat makroekonomi. Inflasi dapat mengganggu mobilitas domestik, daya saing barang ekspor berkurang, menimbulkan defisit dalam transaksi berjalan, kenaikan tingkat bunga nominal, sehingga mengganggu investasi dan lainnya. Inflation targeting berkembang karena ketidakpuasan terhadap model kebijakan moneter yang lama dalam mewujudkan tujuan-tujuannya. Inflation targeting secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan akhir kebijakan moneter adalah mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Jadi, karakteristik utama dari inflation targeting adalah dijadikannya target inflasi sebagai tujuan pokok dari kebijakan moneter. Next. Bab 2 pembahasan. Pengertian inflation targeting. Inflation targeting framework atau lebih dikenal sebagai ITF merupakan salah satu strategi kebijakan moneter yang ditandai dengan pengumuman kepada publik mengenai target kuantitatif atau kisaran target dari tingkat inflasi yang hendak dicapai dalam beberapa periode ke depan, serta adanya pernyataan secara eksplisit bahwa inflasi yang rendah dan stabil merupakan tujuan jangka panjang yang utama dari kebijakan moneter. Menurut Stanley Fischer tahun 1994 menyatakan bahwa inflation targeting perlu menjadi sasaran utama kebijakan moneter Bank Indonesia manapun di dunia. Next. Selanjutnya, prasyarat penerapan inflation targeting. Menurut Debel dan Lim serta Mason sebagaimana ditulis oleh Wijoyo dan Iskandar tahun 1999 terdapat dua prasyarat utama untuk melaksanakan inflation targeting sebagai strategi kebijakan moneter. Yang pertama, independensi bank sentral. Artinya, pemerintah tidak diperkenankan melakukan kebijakan yang dapat mengganggu dalam pencapaian inflasi. Yang kedua, hindarkan penggunaan nominal ancor lainnya. Artinya, pemerintah atau otoritas moneter menghindarkan untuk menggunakan nominal ancor lainnya, seperti variabel upah dan nilai tukar nominal. Negara yang menggunakan sistem nilai tukar tetap, kebijakan moneternya terikat untuk mempertahankan nominal nilai tukar pada tingkat tertentu, sehingga hal tersebut tidak efektif digunakan bersamaan dengan variabel nominal lainnya seperti inflasi. Dalam hal otoritas moneter, jika tidak dapat mencapai salah satu target tersebut, maka hal tersebut dapat mengurangi kredibilitas. Next. Yang berikutnya, model penerapan inflation targeting amat beragam, sesuai dengan kondisi di mana dan kapan mereka mulai menerapkannya. Contohnya negara Chili, yang menerapkan inflation targeting pada tahun 1999. Karakteristik utama dari kebijakan inflation targeting di Chili adalah melakukan pendekatan disinflasi sejak awal secara bertahap. Hasilnya, tingkat inflasi bisa diturunkan dalam waktu yang cepat tanpa penurunan output secara signifikan. Karena adanya ketidakstabilan hubungan antara uang inti dan inflasi, akhirnya Meksiko mengadopsi inflation targeting secara bertahap mulai tahun 1999. Di negara Brasil, setelah penerapan Real Plan pada tahun 1994, inflasi bisa diturunkan secara cepat, yaitu dari sekitar 2.000% menjadi hanya 1,5% pada tahun 1998. Sayangnya pemerintah Brasil tidak mampu melakukan reformasi fiskal
sehingga menimbulkan spekulasi nilai tukar yang hebat pada akhir 1998, yang berlanjut menjadi kebangkrutan ekonomi pada awal 1999. Menyadari hal ini, kemudian Bank Sentral mengadopsi inflation targeting pada bulan Juni 1999. Korea Selatan mulai mengadopsi pada April 1998, di mana sebelumnya Korea menerapkan kebijakan moneter dengan agregat moneter sebagai sasaran antara monetary targeting. Namun dengan semakin kompleksnya sektor keuangan, agregat M2 menunjukkan kecenderungan ketidakstabilan. Krisis keuangan Asia yang memaksa ditinggalkannya nilai tukar tetap mendorong Korea untuk menerapkan inflation targeting. Langkah ini kemudian diikuti oleh beberapa negara Asia Timur lainnya, seperti Filipina pada tahun 2002 dan Thailand pada tahun 2000. Kerangka kebijakan inflation targeting. Menurut Wijoyo Santoso dan Iskandar, karakteristik kerangka kerja kebijakan moneter dari negara-negara yang menganut inflation targeting secara garis besar meliputi 3 kegiatan utama. Yang pertama, penetapan target inflasi. Karena inflation targeting adalah strategi kebijakan moneter yang bersifat forward looking, maka dalam penetapan target inflasi perlu memperhatikan 4 hal, yaitu inflasi yang akan digunakan, besarnya inflasi, jangka waktu, dan penerapan inflation targeting. Yang kedua ada proyeksi inflasi. Inflation targeting lebih bersifat strategi ke depan. Oleh karena itu, diperlukan kejelian otoritas moneter untuk memprediksikan inflasi sebelum mengumumkan kepada masyarakat. Yang ketiga, penetapan target operasional. Negara-negara yang menganut rezim inflation targeting menggunakan suku bunga jangka pendek sebagai sasaran operasional. Penerapan inflation targeting di Indonesia. Modal dasar penerapannya. Penerapan inflation targeting di Indonesia diawali pada tahun 2000, yaitu tahun di mana krisis ekonomi dan keuangan masih belum bisa diatasi sepenuhnya. Independensi instrumen yang dimiliki oleh Bank Indonesia merupakan modal dasar dari penerapan inflation targeting di Indonesia. Seperti yang telah diuraikan dalam pasal 10 ayat 1 huruf A dalam UU nomor 3 tahun 2004 yang berbunyi menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Dengan demikian, independensi instrumen yang dimiliki oleh Bank Indonesia sudah cukup kuat karena tidak diganggu oleh persoalan fiskal sehingga sudah siap untuk menerapkan inflation targeting. Kinerja inflation targeting di Indonesia. Sebelum penerapan ITF, sasaran operasional dari kebijakan moneter berubah-ubah. Pada awalnya menggunakan jumlah uang beredar. Lalu setelah Oktober 2003, dengan keluarnya Indonesia dari program IMF, mulai menggunakan suku bunga. Pada Juli 2005, Indonesia mengumumkan secara eksplisit penggunaan inflation targeting sebagai frame kebijakan moneter secara full-fledged inflation targeting, dengan BI rate bulanan sebagai target operasionalnya. Hambatan dalam pelaksanaan inflation targeting. Hambatan yang pertama adalah hambatan dalam menciptakan independensi. Sulitnya menciptakan independensi Bank Sentral karena sistem pemerintahan Indonesia tidak memungkinkan untuk memberikan kewenangan penuh terhadap suatu lembaga atau otoritas dalam menjalankan fungsi pengawasan instrumen keuangan. Hambatan yang kedua adalah hambatan dalam memprediksi inflasi, disebabkan kondisi politik dan keamanan yang tidak menentu. Hambatan yang ketiga adalah hambatan konsistensi dan transparansi. Hal ini disebabkan karena tingkat inflasi di Indonesia yang tinggi akan mempersulit pemerintah dalam meraih kepercayaan dari masyarakat dan maraknya praktek kolusi. Hambatan yang berikutnya adalah hambatan dalam mewujudkan kebijakan secara fleksibel dan kredibel. Hambatan yang kelima adalah tingkat keparahan krisis di Indonesia yang bisa dikatakan sangat parah. Keunggulan dan kelemahan inflation targeting. Keunggulan inflation targeting yang pertama adalah sukses dalam membantu negara menurunkan inflasi. Yang kedua, tidak tergantung pada kestabilan hubungan antara uang dan inflasi. Mengerahkan tugas Bank Sentral dalam jangka panjang.
Komunikasi, transparansi, dan akuntabilitas diperkuat secara bersama-sama. Kemudian, yang terakhir membantu dalam menurunkan dan mengerahkan ekspektasi inflasi yang lebih baik dalam mengatasi kejutan inflasi. Kemudian, kelemahan inflation targeting. Yang pertama, penggunaan tingkat inflasi sebagai target akan membuat kebijakan moneter menjadi terlalu kaku atau rigid. Kemudian yang kedua, tingkat inflasi tidak mudah untuk dikontrol. Yang ketiga, penerapan ITF tidak dapat mencegah adanya dominasi sektor fiskal. Yang keempat, sinyal yang tidak langsung terhadap pencapaian target. Yang kelima, goncangan atau shock pada harga-harga yang akan menyebabkan tingkat inflasi meningkat. Next. Kemudian studi kasus. Implementasi ITF di Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral dahulu menggunakan base money sebagai instrumen dasar untuk mengontrol stabilitas harga dan perekonomian serta menggunakan nilai tukar nominal sebagai jangkar kebijakan moneter. Akan tetapi, efektivitas base money sebagai instrumen kebijakan moneter sudah tidak lagi efektif. Lonjakan pinjaman luar negeri ditambah dengan likuidasi dari sertifikat Bank Indonesia atau SBI menyebabkan oversupply uang beredar. Kemudian Bank Indonesia yang sebelumnya menggunakan sistem nilai tukar mengambang terkendali atau managed floating rate berubah menjadi sistem mengambang bebas atau floating exchange rate. Berdasarkan kondisi tersebut, maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 pada bulan Mei tentang Bank Indonesia untuk menggantikan undang-undang yang lama. Hasil amandemen undang-undang tersebut memungkinkan pemerintah untuk menentukan target inflasi. Walaupun Bank Indonesia telah secara eksplisit menentukan target inflasi sejak tahun 2000, namun baru resmi mengadopsi Inflation Target Framework atau ITF sejak Juli 2005. Bank Indonesia kemudian menentukan BI rate sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas sinyal kebijakan moneter. ITF terbukti mampu mengendalikan volatilitas inflasi dan output terutama di negara EMS. ITF dirasa cocok untuk diterapkan di Indonesia dengan mempertimbangkan beberapa alasan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan ITF sesuai dengan perubahan fungsi Bank Indonesia akibat penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Yang kedua, penetapan target inflasi secara eksplisit memberikan gambaran yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai arah kebijakan moneter yang akan diambil oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, ITF membuat kinerja Bank Indonesia menjadi transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kredibilitas kebijakan moneter yang diimplementasikan. Yang keempat, ITF tidak membutuhkan asumsi stabilitas hubungan antara suplai uang, output, dan tingkat inflasi. ITF sudah mempresentasikan pendekatan yang komprehensif mengenai semua variabel yang mempengaruhi tingkat inflasi. Kemudian, permasalahan yang dihadapi. Gambar ini merupakan target capaian inflasi Bank Indonesia tahun 2001 sampai 2016 yang bersumber dari Bank Indonesia. Gambar tersebut memperlihatkan perbandingan antara target yang ditentukan oleh Bank Indonesia dengan ITF dan data inflasi tahunan. Target yang ditentukan melalui mekanisme ITF memiliki range nilai dengan menetapkan target angka inflasi dengan deviasi 1%. Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir pelaksanaan ITF di Indonesia, berbagai tantangan yang muncul baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam lingkup nasional, permasalahan yang terjadi adalah adanya kekakuan stok di sisi supply, yang secara fundamental mengganggu bekerjanya mekanisme transmisi kebijakan. Dampaknya juga dirasakan melalui tekanan terhadap stabilitas moneter. Sementara itu, di lingkup global, permasalahan muncul terkait dengan pengaruh krisis keuangan global di tahun 2008 dan tingginya mobilitas arus dana jangka pendek yang sangat mempengaruhi perkembangan nilai tukar. Bagi perekonomian Indonesia.
Perekonomian yang diperkirakan 5,5%, kenyataannya hanya mencapai 3% untuk menyerap tenaga kerja yang masih terkena dampak krisis moneter tahun 1998. Nilai rupiah terdepresiasi cukup tajam dan bergerak fluktuatif di bawah target ditetapkan oleh BI di kisaran 6-8,5%. Di tahun 2022 membaik dengan nilai tukar rupiah, inflasi maupun jumlah uang yang beredar yang cukup stabil sehingga suku bunga turun secara signifikan. Nilai tukar secara rata-rata mengalami apresiasi sebesar 10% dengan volatilitas yang lebih rendah. Penentuan target inflasi yang dilakukan BI terbukti efektif mempengaruhi ekspektasi masyarakat sehingga tingkat inflasi berhasil dikendalikan hingga 10,3%. BI mengeluarkan paket kebijakan untuk mengendalikan volatilitas nilai tukar melalui pengendalian transaksi spekulatif, ekses likuiditas, perbankan, dan permintaan falas. Tekanan nilai tukar terlihat kembali di tahun 2008 akibat krisis yang melanda perekonomian global. Sehingga dapat disimpulkan, walaupun BI berkomitmen untuk menargetkan kebijakan ekonomi pada tingkat inflasi, kebijakan untuk mengintervensi nilai tukar masih juga dilakukan. ITF yang bersifat forward-looking juga mensyaratkan kemampuan Bank Sentral dalam memprediksi perkembangan inflasi. Next. Solusi permasalahan. Dalam rangka mensukseskan kebijakan inflasi targeting, ada dua fondasi dasar kesuksesan untuk menjamin terlaksananya pencapaian target inflasi secara optimal. Yang pertama, kebijakan IT membutuhkan independensi yang kuat dari Bank Sentral. Kebijakan IT membutuhkan posisi fiskal yang sehat, dan kebijakan IT membutuhkan sistem keuangan yang kuat. Berikut adalah solusi dalam permasalahan IT. Yang pertama, Bank Sentral meningkatkan upaya komunikasi yang efektif kepada masyarakat. Komunikasi yang efektif secara umum dapat meyakinkan persepsi masyarakat, khususnya terhadap upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh Bank Sentral dalam menghadapi shock dalam perekonomian. Jika masyarakat percaya terhadap apa yang dilakukan Bank Sentral untuk mempengaruhi ekonomi, maka stabilitas dalam perekonomian akan mudah untuk diciptakan. Hal ini tentunya didukung oleh komunikasi yang efektif yang berisi pengertian yang jelas arah tujuan serta framework kebijakan moneter Bank Sentral sehingga dapat memberikan pengetahuan yang baik pada masyarakat yang pada akhirnya dapat mengarahkan persepsi dan ekspektasi masyarakat. Next. Next. Yang kedua, penguatan tim KPI atau koordinasi pengendali inflasi. Penguatan tim KPI yang sedang dikembangkan oleh BI, pemerintah, dan institusi terkait yang sangat berperan dalam upaya pencapaian target inflasi yang diinginkan. Tim koordinasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi secara lebih jeli apa penyebab inflasi yang terjadi dalam perekonomian, apakah itu inflasi timbul dari sisi penawaran atau supply, ataukah inflasi timbul dari sisi permintaan, dan ataukah inflasi timbul dari ekspektasi masyarakat. Selain itu, tim ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan konflik kepentingan atau konflik of interest antar institusi pemerintah. Yang ketiga, fleksibilitas nilai tukar dalam kebijakan IT. Seperti yang dijelaskan dalam Kavo dan Reinhardt 2002, tingginya pinjaman dalam bentuk dolar telah mengakibatkan Bank Sentral enggan untuk membiarkan nilai tukarnya terdepresiasi secara tajam. Akibatnya, dari depresiasi nilai tukar tersebut, kemungkinan akan menyebabkan nilai inflasi yang tinggi. Untuk itu, Bank Sentral harus melakukan intervensi yang kuat untuk mengurangi fluktuasi nilai tukar agar tidak terjadi instabilitas dalam sistem keuangan, antara lain. Yang pertama, perlu meregulasi sistem perbankan dan sistem keuangan. Yang kedua, currency match perlu untuk dibatasi dalam rangka mencegah depresi nilai tukar yang terlalu tinggi. Yang ketiga, perlu adanya kebijakan untuk mengatur lalu lintas aliran modal. Next. Bab ketiga, penutup. Kesimpulan, inflasi targeting merupakan model yang secara eksplisit menjadikan inflasi sebagai sasaran utama dari kebijakan moneter. Berkembangnya model inflation targeting di samping disebabkan oleh kegagalan dari model konvensional, juga disebabkan oleh semakin kuatnya bukti-bukti yang menunjukkan kenetralan uang dalam jangka panjang. Di samping itu, juga ada bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa inflasi yang rendah dan stabil lebih mampu memberikan jaminan pada pertumbuhan ekonomi
dan kesempatan kerja dalam jangka panjang. Meskipun lebih menjanjikan, inflation targeting membutuhkan persyaratan yang sangat ketat. Syarat yang harus ada sebelum inflation targeting diterapkan adalah adanya independensi bank sentral dan absennya sasaran nominal selain inflasi. Pengalaman menunjukkan bahwa komitmen bank sentral dan pemerintah merupakan syarat yang paling utama. Penerapan inflation targeting di Indonesia, di samping dimotivasi oleh kegagalan dari model-model konvensional di masa lalu, juga didorong oleh keterpurukannya kredibilitas Bank Indonesia pada masa krisis. Usaha penerapan inflation targeting diawali dengan dikeluarkannya undang-undang baru mengenai Bank Sentral yang menjadikan Bank Indonesia sebagai lembaga independen. Dengan dimilikinya independensi Bank Indonesia, ditambah dengan absennya tradisi dominasi fiskal dalam kebijakan moneter di Indonesia, membuat optimis otoritas moneter untuk menerapkan inflation targeting. Next. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Bila ada kelebihan maupun kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.